Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Atli Riri. Saya Riri Yakub. Dan hari ini kita dalam rangka supervisi kegiatan kita berarsitektur, salah satunya adalah melakukan pengawasan. Nah, di episode kali ini kita mau mengunjungi 3 proyek sekaligus yang akan kita supervisi. Karena proyek ini hampir selesai, hampir serah terima, dan saya bersama proyek arsiteknya Sandi, kita akan tur sekaligus ngeliat checklist dan mereview lah sebagian hasil yang sudah terimplementasi. Kita akan sekaligus kasih lihat ke teman-teman seperti apa kegiatan dan karya kita yang akan selesai ini. Oke, yuk kita mulai dengan proyek pertama. Oke, inilah proyek pertama yang akan kita supervisi ya, San? Betul, Mas. Nah, ini ada satu rumah di daerah Bintaro. Ini seperti kalian lihat sudah hampir selesai, tapi masih ada beberapa perapian-perapian dan pembersihan. Ya. Dan sebelum diserah terimakan, kita mau cek dulu nih, apakah kondisinya memang sesuai dengan kualitas dan desain yang kita inginkan. Betul. Dan ya kita juga bekerja sama dengan interior designer kan. Ya. Kita mau lihat update-nya, interior designer udah masuk, sudah sampai mana. Kita pengen adjust lagi ya, kira-kira apa yang bisa kita improve ya, dan mudah-mudahan nggak terlalu banyak hasilnya, karena selama ini Sandi juga udah sering mensupervisi proyek ini selama proyek berlangsung ya, gitu. Kira-kira udah gimana, San? Pengalaman berapa lama waktu itu proyek ini berjalan? Proyek ini kurang lebih berjalan hampir 2 tahun ya, 1 tahun 10 bulan sudah. Lama juga ya waktu itu ya, dari awal. Banyak improvement, banyak dinamikanya juga, Mas. Jadi memang pendekatan ke ownernya juga kita biar tetap sesuai desain dan tetap bisa memenuhi ekspektasi arsitekturnya kita lah gitu. Ya, harapannya gitu. Nah, ini sekarang final inspection, kita mulai dari luar dulu kali ya, San ya. Oke, terakhir ini lighting yang kita siapkan untuk tambahan buat pencahayaan carport ya. Karena kalau kita di luarnya nggak ada direct lamp-nya ya, jadi pengennya dapat approach desainnya tuh yang lebih kalem, lebih dramatis juga gitu desainnya. Ya memang sekaligus kita waktu itu kan idenya untuk menutup pipa drainase ya. Kita nggak cover plafon, jadi kita coba cover dengan ini lain gitu, metode lain lah gitu, Mas. Iya, karena ini kayak gini kan awalnya nggak ada kanopi, akhirnya kita usulkan jadi dak, karena ini bagian daripada konsep fasad yang kita tawarkan. Betul. Termasuk ini ide mau membuat 2 kolom ya dalam satu titik. Nah, itu kan kayaknya ada kolom yang sedikit terputus ya sama ini San. Kayaknya ini kita harus definisiin lagi kali ya, supaya ini menjadi bagian daripada si kolom. Nah, jadi ini sama ini tuh emang beda identitas ya, beda bahasa. Kita coba ke atas deh. Jadi kalau ownernya itu memang punya kebiasaan, punya aktivitas tuh yang memang suka ngumpul, Mas, gitu kan. Bener. Buat konteks buat teman-teman juga. Jadi dia butuh area yang sebenarnya area welcoming cukup proper juga, tapi tetap men-separate antara ruangan dalam dan ruangan luarnya gitu. Tadinya tuh kayak tetangga sebelah tuh ya, tangganya agak ke tengah kesini, sedikit, ke tengah, terus nggak ada teras ini, terus kita tambahin ini. Kita geser tangganya. Terus ini udah kita tambahin lighting ya, San? Iya, ada lightingnya. Jadi memang mostly nggak ada. Cahayanya? Dapat sih. Mostly nggak menghindari inilah direct lamp-nya gitulah. Jadi di sini polanya memang garis-garis ya. Polanya dibentuk ya. Ini juga nih garis horizontal. Waktu di konsep awal kan karena aslinya itu rumahnya kayak bulky kotak aja gitu. Jadi saran Mas Riri bagaimana menemukan bahasa desainnya yang lebih kuat dan konsisten aja ya, Mas. Iya, dibikin terapin di
garis-garisnya lebih konsisten. Iya. Oh, ini lagi perapihan. Iya, masih ada pekerjaan perapihan. Plafon ya. Nah, awalnya ini adalah area inner court ya, semi outdoor gitu. Akhirnya kita minta masukan ke dalam, dan ini juga memang kebutuhan owner juga, pengen area livingnya ini jauh lebih luas. Tapi kita nggak mau menghilangkan aspek cahaya yang ada di tengah gitu. Memang konsekuensinya ya ketika siang kayak gini cahayanya masuk ke dalam. Terus di situ jadi hanya pantry aja, yang awal itu adalah living room. Jadi living room kita geser sini. Jadi si skylightnya bakal di cover. Opsinya ada kayak di depan tadi ada grill kayak lagi kisi-kisi ya. Atau dia kita mau kurangin pakai lagi ya ininya, intensitas cahayanya. Iya, atau mau pakai semi otomatis itu sih. Kalau di dalam ini memang mostly buat ibu. Jadi nanti kita lihat yang area bapak dan jadi pasangannya tuh memang punya hobi masing-masing yang cukup spesifik dan cukup hobi banget buat bapak ibunya. Jadi karena dia senang beraktivitas di rumah. Betul, memang mostly kegiatannya weekend atau ini bersama keluarga ya. Kalau ini memang buat kebutuhan ibu buat bikin apa? Kue, masak, baker, kue, masak, gitu. Baking ya. Iya. Ya kita memanfaatkan fungsi tangga ini yang awalnya orientasinya tuh nggak begini ya. Waktu itu nggak. Waktu itu kita reverse. Ya? Supaya bisa dapat nanti experience pas naik ke tangganya itu bukan ke belakang tapi ke halaman depannya. Kulitnya mungkin mau kita touch up sedikit mas biar lebih, karena kan gelap banget ya, karena umur kayunya juga sih sebetulnya ini. Iya, jadi rencananya mas ini ada 2 piece sih, jadi nyambungnya di tengah aja segaris gitu. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih San kalau emang ini warnanya tetap nggak usah di ini ya, tangga. Iya, boleh. Iya, maksudnya biar ada apa ya, perbedaan identitas ininya. Karena ini kan bagian daripada tangga ya. Iya. Apa-apa sih? Apa-apa. Maksudnya. Nah, biasanya kayak gini dari supervisi kita ada improvement gitu ya mas ya. Iya. Jadi soalnya kan kadang-kadang kayak gitu kan perlu komunikasi terus ya. Iya. Titik lampu tangga ini kalau boleh kita geser aja kali sini. Jadi semuanya nyamping gitu. Oke. Ya. Karena ini yang bawah sih masih enak ya. Tapi kalau udah ngelihat yang atas ini nih, terutama yang ini tuh nembak direct ke iya. Jadi kayaknya kita minta orang interior untuk pindahin ini ke sini aja. Iya. Ya, jadi ini tangga ini memang benar-benar the center of the house ya, yang membedakan antara area living dengan area workshop atau area garasi. Itu kamar anak, di sini kamar utama. Kita kamar utama dulu deh. Oh, interiornya udah masuk juga ya. Jadi ditutup pakai pintu ini ya. Kalau teman-teman lihat pintunya sebenarnya pintu biasa ya sebelumnya, tapi kita bikin kamuflase. Jadi dari owner tuh request jangan ada handle-nya gitu. Emang ini owner existing ya? Iya. Space-nya kayaknya. Space-nya existing sebetulnya. Kasur juga belum masuk, panjang tapi panelnya udah. Iya. Nah ini karena rumah ini split level, nah makanya agak lumayan harus pikirkan juga nih ya untuk mengadaptasi ruang di atas carport ini, karena emang dari awal pengen dipakai juga dak kanopi carport. Iya. Selain cuma mengcover buat kanopi kendaraan gitu ya, atasnya tuh jadi kita okupansi jadi sebenarnya teras tambahan, teras kedua nih buat jadi buat keluarga inti lah mas, karena bapak ibu juga suka mengundang keluarga gitu ya, jadi area ini tuh termasuk anaknya juga yang cowok itu suka banget ngumpul bareng temennya di kamar. Jadi nanti kamarnya itu direct aksesnya ke teras sendiri gitu. Dan akses publiknya tuh dari tangga. Betul. Terus langsung ke sini ya. Sirkulasinya sampai lah ke tangga gitu ya mas. Ini sekalian kita buat ngumpetin AC nih, space dead space kayak gini. Ini masih struktur lama, jadi kita masih kita tambahin sama struktur WF aja. Terus kita cover pakai steel grating aja sih.
Itu biar kesan ruangan itu nggak terlalu berat gitu loh. Enak banget dan nggak kena matahari sore sih enaknya rumahnya. Nanti ini masih jam 2 ya, ini jam 5 lebih teduh lagi di sini. Sebenarnya Pak Sate mencoba kita respon tujuannya lebih karena buat privacy ya. Iya. Karena ini jalan lumayan menjadi jalan akses utama Betul. warga komplek. Betul, Mas. Nah, kita pengen orang dari sana tuh nggak langsung facing ke area kamar-kamar tidur, karena kan memang existing kamarnya di depan. Iya. Jadi dia mendapat privacy dari visual lah, dari luar. Dia pengen sedikit lebih terbuka, tapi tetap sebagai kamar, sebagai ruang private, tetap harus bisa terwadahi. Iya. Nah, ini cahaya dari atas juga kita buka. Tujuannya ya meski tercover, Iya. dia tetap dapat cahaya ke jendela. Nah, tapi mungkin nanti ini ide lightingnya mesti kita agak Improve lagi sih. improve lagi nih kan. Oke, sekarang kita di area tangga akses belakang. Sebenarnya ini bukan cuma tangga servis, jadi ini ada akses menuju ke bawah sama menuju ke atas. Kalau di atas itu memang service area kan, Iya. yang kita extend dari existing, yang kita kasih tangga yang proper. Selain servis, dia menuju ke lantai etik yang buat ruang main anak. Nah, kita lihat ke bawah dulu ya. Iya. Jadi ini direct access ke ruang workshop owner. Ya, workshop atau garasi tadi Garasi. ya. Ya. Memang sengaja akses ini seperti hidden gitu ya. Ini sekalian fungsi bawahnya dapur kotor. Nah, ini di bawah langsung ke garasi, carport depan. Nah, ini kita tambahin mezanin ya. Iya. Jadi dulu rumah ini itu mezanin lantainya, Mas. Jadi kita sisi ini, sisi kanannya kita adjust, kita naikin levelnya biar di lantai 2 tuh sama. Jadi kita punya di lantai 1 itu benar. volume ruangan yang lebih gede. Nah, Jadi karena ini kita nambah ya yang struktur ini. iya, kalau kita nggak salah nambah. Jadi karena owner itu area ini tuh dijadiin kayak lounge-nya dia buat teman-temannya datang gitu. Di bawah itu nanti jadi ada meja buat workshop-nya dia sih kalau lagi ngoprek sesuatu atau alat sesuatu gitu, Mas. Bongkar-bongkar mesin, bongkar mobil gitu ya. Kita pun siapin level ceilingnya kalau nanti mau di adjust jadi parkir yang elevated gitu masih bisa nih. Jadi kalau sekarang kalau city car mungkin bisa muat 4, tapi kalau mobil SUV gitu kita cukupin 2, sisa depannya kita kosongin jadiin workshop. Nah, atasnya kalau mau di elevatedin bisa gitu. Oke, kayaknya gitu aja ya tadi beberapa notes nanti kita compile, kita info ke owner dan kontraktor. Kita lanjut ke next project Ya, supaya efektif waktunya juga. Betul. Nanti kita info lagi di grup kali ya. ya. Oke, sip. Oke, ini adalah project kedua yang akan kita supervisi ya, San ya. Betul. Lokasinya nggak jauh juga dari lokasi proyek yang tadi. Ini masih sama di Bintaro, di dalam klaster. Dan lokasinya memang agak unik, dia bersebelahan sama entrance pintu utama, jalan utama di depan. Jadi di depan kafling ini tuh nggak ada rumah lagi, Jalan dia paling utama. depan ya. Dan bentuk kaflingnya tuh seperempat dari lingkaran. Kayak potongan pizza lah. Ya, dari progres kelihatannya ini lagi digerebek ya. Maksudnya dipercepat ya. Cepat karena ini juga proyek lumayan lama prosesnya, ya dinamikanya juga lumayan beragam. Nah, jadi statusnya sekarang tuh sebenarnya udah mulai selesai, tapi kelihatannya beberapa detail-detail banyak perubahan ya. Iya. Ada baik dari kebutuhan owner, pengen ada beberapa misal kayak interiornya, coating kamar anaknya gitu menyesuaikan tema. Yaudah yuk kita tanpa berlama-lama lagi kita cek ke dalam. Nah, ini rencananya buat Storage buat mesin air, terus buat ya utilitas aja sih, Mas. ya nanti Kipas, kita finishnya akan ini kan satu, Kamuflase. iya itu material ya. Iya.
kita mengarahkan lah ke ownernya, maksudnya Iya, iya. tetap masih bisa satu bahasa sama bangunan lah gitu mas. Owner Ini kolam pengennya udah dinamis dites gitu. belum sana? Kolam ini belum mas, Overflow-nya belum. overflow belum. Lagi tes rendem aja dulu sih. Nah ini kita emang mau menggait entrance-nya itu dari pintu utama, garasi, carport, menuju ke sisi samping gitu, mengikuti bentuk curvy dari lahan, Ya. supaya dia mendapatkan experience dulu ya ketika masuk gitu. Ini apa ya? Ini sebenarnya nanti owner mau pasang ini Artwork. mereka apa namanya? Foto pernikahan? Enggak, tangan dari Oh, dari kamu? enggak dari Mas Riris. Dari ownernya. Jadi Oh. satu keluarga pengen ada ini ya cap tangannya di sini. Jadi artwork ya? Iya. Bagus juga Soalnya ya. pas malam cukup bagus lightingnya. Oh. Gitu. Wah kalau gitu mendingan nyorotnya ke bawah aja. Bawa nyorot ke bawah aja. Iya, mendingan menurut saya. Supaya lebih apa? Ya maksudnya lebih fokus ke Iya. artworknya. Iya. Karena kan lighting penerangan udah ada kan ini, yang indirect gitu. Iya. Terus dari luar juga pasti karena kaca kan ada cahaya juga mas. Oke yuk kita masuk. San ini belum finish kan San? Belum, Mas. Nanti finishnya akan gelap juga. Iya. Sewarna ini Mas, dinding abu candi belakang. Yang jadi isu itu warnanya belang aja gitu. Apa? Warnanya belang karena beda hari dia eksekusinya itu. Oh. Dan Tapi ini udah finish ya warnanya. belum. Dia baru semen aja base-nya. Nah, yang kita sepakati kemarin tuh kayak waving-nya tuh konsisten, cuman ini kan jadi abstrak waving. Jadi udah jangan deh Bu, kita pakai AC Comfort Press aja lah buat void ini gitu. Iya lebih bagus. Ini juga mintanya AC Comfort Press juga gitu. Karena ini kayak gini ya, harusnya kan polanya tuh dia horizontalnya Konsisten. ada gitu kan. Ini kan kayak ini Kayak diagonal, mata jadi, terus iya. dia lari ke sana, terus dia ke sana, dari situ ngaca. Kalau emang mau wave, ya wave-nya tuh semua dalam satu pola gitu. Ini tuh celahnya nggak terlalu sempit ya San? Enggak, ini tuh nggak ada LED sebelumnya, cuma yaudah dimanfaatin aja gitu. Ini lagi tes, nanti ada LED di bawahnya. Cuma ini harus edgingnya harus ditajemin, Naruh LED-nya di mana? disobekan bawah ini Mas, ventilator. Oke, ini lantai 2 adalah area ruang-ruang tidur. Ya, Ya ini tadi kita lihat skylight yang see-through bisa dinikmatin dari bawah, sekaligus cahayanya bisa menerangi living room yang ada di sini. Nah, memang karena di sini temanya banyak curve ya, dari merespon bentuk lahan. lahan. Nah, ini ada sisi dinding yang kita sengaja buat curve, terus ada tangga puter yang berada di koridor ini juga kita buat Curve jadi juga. aksen utama. Iya. Bentuk melengkungnya kita highlight atau kita tegaskan dengan Iya. bentuk yang masif gitu. Ini adalah Statementnya di- master bedroom. Jadi yang curve itu tadi adalah bagian dari master bedroom ya. Yang kebetulan karena di sana ada bathtub juga, kelihatannya bentuk curve-nya itu masih nyambung. Iya, Ini lantainya belum ya? belum. Ini harusnya engineering wood gitu sih. Oh iya bener, nih total-totalnya ternyata kasat mata ya kelihatannya. Ya. Ini pakai apa ya? Oh nih cat, disemprot lagi. Iya, Mas. Ya kan? Kayak cat tekstur gitu, tapi tipis. Cuma ini kayaknya cat beda warna ini. Iya Mas, beda Mas. Bebayang jadinya. Apa itemnya kita hilangin aja ya? Kurang tipis sih. Iya. Gradasinya terlalu kontras. Jadi kayak apa? Kayak dinding, awan. Iya, berawan gitu. Kayak ngompol gitu. Iya. Ini balkonnya memang sengaja kita buat L buat master supaya dia bisa menikmati view ke kolam renang sekaligus menikmati view ke taman yang ada di luar rumahnya gitu, karena di depan rumahnya itu ada taman kecil. Nah, dia juga kita bikinin balkon juga di sisi Iya. depan, di sisi sudut curve-nya supaya dia bisa menikmati view juga nih ke jalan utama. Jadi konsepnya bangunannya kayak merespon dari si bentuk curve di hook ini, tapi kita
melakukan yang sebaliknya gitu, kita reverse gitu ya. Jadi dia lebih, kalau lahannya cekung, ini cembung ya Mas ya? Iya. Ini kamar anak. Iya. Ini lagi di ini lagi. Touch up lagi ya. Yuk kita naik ke atas. Ini adalah area yang paling seru ya. Oke, ini lantai 3 ini adalah tempat yang paling seru karena kita bisa menikmati view dari landscape perumahan ini. Iya. Karena di sekeliling perumahan ini memang udah existing, ditanamin pohon-pohon terbesi, udah tinggi-tinggi. Nah makanya kita pengen menikmati visual yang lebih segar lah dari sebuah perumahan gitu. Yang nggak didapat sama unit rumah lain sih Mas. Iya. Pas banget. Awalnya dinding ini kan solid, tertutup ya, solid. Terus owner minta dibuka jendela dan kita rasa ternyata lebih banyak lagi view yang bisa dinikmati ya, view landscape. Nah ini kita sediakan outdoor space. Kebetulan outdoor space-nya lagi di finish coatingnya ya Mas ya. Lagi di waterproofing ya. Nah memang siluet dari bentuk-bentuk curve itu kita terjemahkan ke bagian perimeter bangunan supaya kita bisa kayak mendapatkan shape yang mirip sama shape dari landscape gitu, shape dari pohon ini. Iya. Jadi benar-benar terasa kayak cekungannya ya, ambil vista si pohon-pohonnya sih. Ya, long story short, proyek ini sudah berganti dua tangan kontraktor ya. Jadi ya memang terkadang proyek itu nggak pernah bisa ideal. Cuman biar gimana kita sebagai arsitek harus ikut terus bertanggung jawab selama proses konstruksi karena kita harus supervisi sampai benar-benar selesai sesuai dengan ekspektasi. Oke, mungkin di notes lagi San beberapa poin tadi ya. Coba kita lihat lagi hasil akhirnya. Iya. Sementara kayak gitu dulu untuk proyek ini, kita lanjut ke proyek selanjutnya ya. Betul. Oke, yuk. Oke, jadi ini adalah proyek terakhir kita hari ini yang akan kita supervisi. Jadi udah sore dan Sandi kebetulan tadi klien kita tiba-tiba datang, terpaksa dia harus lanjutkan diskusi di lapangan dan sekarang ini ada Rifki. Rifki memang dia yang menjadi proyek arsiteknya di proyek Masjid Akbar Hamzah. Nah, ini proyek kita yang kita kerjakan udah dari beberapa tahun lalu juga ya. Berapa? 2 tahun ada kali ya? 2 tahun kurang lebih Mas. 2 tahun yang lalu. Yang mana kita sekarang sudah sampai juga ke tahap-tahap hampir finishing ya. Ya sudah finishing sih tapi hampir selesai. Nah jadi gimana nih Ki, apa yang terupdate yang bisa kita lihat langsung? Jadi kalau kita lihat langsung sih sebenarnya di area entrance ini tuh batas sucinya udah terbuat nih, walaupun belum sepenuhnya di finishing. Terus sama tangganya juga udah jadi. Lalu catnya ini udah mulai ditacap-tacap lagi, udah ke proses finishing akhir. Ya. Terus sama kayak railingnya juga nih udah proses. Iya, waktu itu saya kesini belum ada ya. Iya. Railingnya. Tapi nanti akan ada handrail ya? Iya, nanti ada penambahan handrail kayu, cuman lagi proses workshop, jadi belum terpasang. Oke, nah ini yang sempat saya lihat nih, Ki. Iya. Ini kayaknya dia karena dia warnanya terang dan ini apa ya, jenis tipe yang berbeda, ini warnanya terang juga nih dalamnya, punggungnya nih. Kayaknya kemarin tuh harusnya detailnya kita minta dia untuk adu manis atau apa gitu ya, tapi karena udah terpasang jadi kayaknya ini harus ditacap sesuatu deh nih. Ini pintu jati ya, udah dirakit. Jadi kemarin tuh ada dari support dari warga. Nah ini tuh full untuk semua pintu di area masjid ini menggunakan kayu jati. Tapi kalau nggak salah lainnya lagi untuk interior apa lagi yang kita pakai dari jati? Ini ya buat ceiling ya? Iya, buat ceiling nanti ada pakai kayu jati juga untuk dekoratifnya. Lalu di bagian sini tuh ada area mimbar, tapi ini masih
di tahap finishing, belum selesai. Jadi arah kiblatnya itu ke sana, sesuai nih sama siluet mataharinya kan. Kita dapat di sini. Lalu di area sini itu rencananya nanti selain jadi area mimbar, di sini ada ruang kontrol. Jadi untuk sound system semuanya itu nanti bakal kita kontrol di area sini. Karena ada pesantren, jadi kita menyediakan ada beberapa toilet dan ada juga di sini kita lengkapi dengan ruang shower. Ini tuh wastafel dari beton, tapi kita bikinnya tuh nanti dia harusnya sih seamless nih, tapi tetap bisa untuk maintenance-nya gampang lah gitu. Nah ini bentuk tangganya juga unik nih, karena void-nya itu nggak simetris, jadi tangganya ini menyesuaikan bentuk void-nya. Nah di area lantai 2 ini tuh sebenarnya kita buat untuk area sholat bagi yang wanita. Jadi kurang lebih luasnya setengahnya dari yang di bawah. Nah kita bisa lihat nih kalau udah sore itu siluet dari cahayanya nih mengenai kisi-kisi dari conwood ini tuh ngebentuk bayangan yang cukup oke. Oh ya, sama plafonnya ini sebenarnya ini belum selesai sih. Kita masih punya ornamen untuk dekoratifnya di plafon ini, tapi belum dikerjain karena masih proses. Nah di area ini tuh ini sebenarnya ada mezanin. Mezanin ini kita buat untuk kalau ada kebutuhan tambahan di sini bisa jadi area sholat juga. Nah di sini harusnya sih ada tangga, tapi belum terbuat. Sekarang kita menuju ke area basement. Jadi di sini tuh selain masjid doang, jadi kita sediakan ruang serbaguna. Karena untuk kebutuhan dari santri-santri di sini ketika ada acara, jadi ruang basement ini juga bisa dipakai buat sholat, bisa juga untuk acara-acara yang mereka selenggarakan di sekitar sini. Terus di sini juga ada ruang pengelola. Jadi untuk pengelola masjid, pengelola pesantren, kita buatkan ruangan juga di sini. Tapi masih tahap finishing ya. Nah ini di bagian area drop off ini kita buat di lantai basement itu supaya kalau misalkan ada acara dan memerlukan mobil ya, kita udah siapkan juga di sini. Oke, Ki, kayaknya kamu nanti note semua hasil diskusi kita tadi, yang dari depan ke dalam, di lantai bawah juga. Nanti diinfoin lagi ke kontraktor untuk di follow up. Misalnya mungkin nanti kita pantau terus, supervisi terus ya sampai selesai. Dan kita berharap ini juga bisa menjadi proyek kita yang bisa memberikan manfaat lah buat klien ya, karena ini proyek bangunan buat ibadah. Bangunan ibadah gitu, ya. Dan ya mudah-mudahan bisa cepat digunakan gitu, karena kan di sini memang kebutuhannya juga buat warga sekitar, pesantren yang ada di sini gitu. Kita berharap ya bisa berguna untuk masyarakat. Ya gitu. Oke teman-teman, terima kasih udah menonton episode kali ini. Mudah-mudahan kalian juga terinspirasi dari aktivitas kita dalam seharian ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke, bye. Bye.